Guys. Aza, siapa saja yang ini? Siapa saja yang hari ini akan presentasi? Biar saya buat mereka co-host. Ada Siska Pratiwi, Asirah Maningsi dengan besar-besarnya. Siska ya. Asirah Maningsi, Safira dengan Tanaya. Tanaya, oke. Tanaya masih belum ada ya? Oke, jadi teman-teman, insya Allah nanti kita akan buat 2 kali rekamannya. Yang pertama ketika kelompok pertama ini menjelaskan, kemudian yang kedua pada sesi Q&A-nya ya, pada sesi tanya jawabnya. Oke? Yang sudah saya buat co-host di sini Asih ya. Yang lain tadi ada Siska ya. Siska belum bergabung ya. Lagi sholat, Sir. Sholat. Lagi sholat. Oke. Selain Siska siapa lagi? Tanaya sama Safira. Tanaya juga masih belum ada. Oh iya, Musafira ini yang Safira ya. Musafira Rastutini ya. Oke. Gimana, Sir? Oke, silakan Asih yang akan melakukan share screen di PowerPoint-nya siapa? Ya? Agnes akhirnya sudah bergabung juga ya. Oke. Lain kali besok kalau misalnya pergi ambil data, infokan dulu ya, biar saya bisa ini. Oke. Dea ini lagi di tempat karaoke atau gimana Dea ini? Kok berisik sekali deh. Cek. Oke, silakan Asih, kemudian Safira, dan yang lainnya Ya, bisa Pak, bisa mulai untuk menjelaskan. Silakan. Suara saya kedengeran nggak ya, Pak? Kedengeran. Silakan. Nah. Sudah muncul? Tadi sebentar muncul, kemudian balik lagi ke ini, jadi enggak ini. Silakan dicoba lagi. Sudah muncul? Oke, sudah muncul. Silakan. Belum, Pak. Sudah mulai share screen ya. Sebentar lagi mudah-mudahan. Oke, silakan. Oh ya, sudah. Siska sudah ada belum ya? Saya minta tolong dihubungi Siskanya di telepon atau di WA. Saya tadi baru sholat gitu, Sir. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti dia bergabung setelah sholat saja kalau gitu. Ini Siska Pratiwi ya. Oke, Siska juga sudah bergabung, Tanaya juga sudah ya. PowerPoint-nya kalian masing-masing atau menggunakan satu PowerPoint ini saja? Satu PowerPoint. Satu saja, oke. Ya sudah, silakan kalau gitu dimulai saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dengan judul Cara Membuat dan Memilih Judul Penelitian Tindakan Kelas akan mempresentasikan dengan anggotanya. Yang pertama, Siska Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Kendari, kemudian Tanaya Susilata Manovanti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan saya sendiri Musafirah Stuti dari Universitas Ahmad Dahlan, dan Asirah Manisih dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Untuk pemateri pertama, saya silakan untuk kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi judul penelitian, penelitian tindakan kelas. Nah, sebenarnya judul penelitian tindakan kelas ini awalnya agak sedikit bingung dan pusing mencarinya. Namun di sini untuk menurut para ahli saya menemukan dua definisi, di mana definisi pertama yang dikemukakan oleh Sugiono yang mengatakan bahwa sebentar ya. Yang mengungkapkan bahwa judul penelitian itu merupakan pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Sedangkan menurut Konsul J. Sevilla 1993 menyatakan bahwa judul penelitian itu merupakan format kesimpulan, di mana format kesimpulan di sini maksudnya merupakan gambaran dari isi dari keseluruhan penelitian tersebut. Lalu dia juga mengemukakan bahwa judul penelitian itu merupakan kerangka referensi, di mana maksudnya kerangka referensi di sini merupakan keseluruhan tesis atau keseluruhan penelitian atau yang menggambarkan yang menjadi tolak ukur dari penyusunan laporan penelitian itu sendiri. Sedangkan terakhir dia mengatakan bahwa judul penelitian tindakan kelas itu dia mengatakan bahwa sebagai referensi survei teori, di mana maksudnya di sini judul itu memungkinkan peneliti-peneliti lain untuk mensurvei teori berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, lalu dari pengertian-pengertian menurut para ahli ini, kami menyimpulkan bahwa judul penelitian tindakan kelas itu merupakan serangkaian kata yang mencerminkan upaya. Kenapa? Banyak dari Melinda Sari, minta tolong di-mute ya. Lanjut, Sir. Jadi menurut kesimpulan yang kami ambil dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ini, kami menarik kesimpulan bahwa judul penelitian tindakan kelas itu merupakan serangkaian kata yang mencerminkan upaya atau tindakan peningkatan atau perbaikan mutu pembelajaran dan menggambarkan keseluruhan isi penelitian tindakan kelas yang dirumuskan dengan jelas, singkat, spesifik, dan komunikatif. Kenapa kami menganggapnya sebagai rangkaian kata? Karena memang judul penelitian itu harus merupakan rangkaian kata yang mencerminkan isi dari penelitian itu sendiri. Sedangkan kenapa dikatakan sebagai upaya tindakan peningkatan perbaikan mutu pembelajaran? Karena pada dasarnya ini berkaitan dengan upaya tersebut, makanya terjadi penelitian tindakan kelas itu, dan menggambarkan keseluruhan isi penelitian itu memang judul itu harus menggambarkan apa yang akan diteliti, yang menggambarkan isi dari penelitian itu sendiri dan dirumuskan secara jelas, singkat, jelas maksudnya betul-betul
berdasarkan isi penelitian itu sendiri, singkat, tidak terlalu panjang maksudnya, dan spesifik, serta komunikatif atau mampu dimengerti oleh pembaca. Nah, lanjut, fungsi judul itu sendiri sebagai iklan. Kenapa dikatakan sebagai iklan? Kami menganggapnya sebagai iklan karena yang memamerkan berfungsi sebagai yang memamerkan isi dari penelitian itu sendiri, di mana dalam hal ini kalau dianalogikan dengan iklan itu umpamanya Pepsodent, dia menggambarkannya untuk menggambarkan dari bahwa mengandung mint, secara tidak langsung dia menceritakan isi dari kandungan Pepsodent itu sendiri. Maka dari itu, sebagai iklan di sini yang menggambarkan isi penelitian itu sendiri, terus sebagai pegangan, kembali lagi ke pengertian yang dikemukakan oleh Sugiono, di mana pegangan di sini diartikan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel dan lain-lain. Lalu sebagai identitas penelitian dan penelitinya, karena biasanya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri, apabila sudah kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri, jika mencari teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian yang bersangkutan dengan judul kita, pasti merujuk pada peneliti-peneliti sebelumnya. Maka fungsinya itu dikatakan sebagai identitas, karena memang pada saat nanti kita mengutip judul penelitian dan juga penelitinya itu pasti kita lampirkan. Nah, lalu terakhir, fungsi judul itu sendiri sebagai sumber referensi, seperti yang dikatakan oleh Konsul G. Sevilla, di mana seperti yang saya katakan sebelumnya, dari hasil penelitian sebelumnya itu bisa diambil sebagai referensi bagi kita yang ingin melakukan peneliti. Saya kira demikian, Sir. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Terima Asih kasih, sudah menjelaskan. silakan. Lanjut langsung ke Safira. Oke, terima kasih untuk Kak Asih untuk pemateri pertama. Untuk pemateri kedua saya silakan untuk Kak Siska. Baik, melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kriteria atau indikator penelitian kelas. Nah, di sini kami mengambil dua kriteria utama, yaitu singkat dan jelas. Singkat di sini maksudnya yaitu tidak mengulang-ulang kata, atau kata yang digunakan hanya kata-kata yang diperlukan saja. Seperti halnya menurut Barker and Scott 1972 menyatakan agar panjang judul maksimum itu 20 kata substansif atau kata benda. Dan juga kata fungsi atau kata kerja itu tidak turut dihitung. Artinya judul dibuat memang sesingkat mungkin dan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Nah, selanjutnya yaitu jelas. Kejelasan pada judul ini ditunjukkan itu yang pertama yaitu adanya variabel masalah. Nah, variabel masalah yang dimaksud di sini adalah masalah, mohon maaf, sebentar. Oke, lanjut. Di sini variabel masalah yang dimaksud adalah masalah yang ada pada siswa yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya yaitu variabel tindakan. Variabel tindakan di sini yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu adanya subjek yang diteliti. Pada sebuah judul memuat subjek yang diteliti. Nah, dalam hal ini yang dimaksud yaitu kelas siswa yang diteliti. Kelas yang diteliti pada sebuah judul itu harus spesifik, karena pada penelitian tindakan kelas yang mendapatkan penelitian ini adalah kelas yang bermasalah. Nah, selanjutnya mohon maaf di sini kami tidak menuliskan adanya tempat penelitian. Nah, tempat penelitian di sini yang dimunculkan dalam judul PTK itu adalah sekolah, objek penelitiannya, dan juga semesternya itu harus ditulis secara spesifik. Dan yang terakhir yaitu adanya waktu penelitian. Nah, waktu penelitian di sini pada judul, hendaknya waktu penelitian itu ditunjukkan dengan jelas dan semester berapa, tahun pelajarannya itu kapan. Nah,
kami juga baru saja mendapatkan referensi tentang syarat-syarat judul. Nah, yang pertama yaitu judul itu judul itu harus berbentuk kata. Yang kedua itu tanpa ada singkatan atau akronim. Dan juga awal kata harus kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Selanjutnya yaitu tanpa tanda baca di akhir judul, menarik, logis, dan sesuai dengan isi. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Siska sudah memaparkan materi mengenai kriteria atau indikator judul PTK. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk Kak Naya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dalam judul PTK. Nah, sebelum masuk ke poin yang ada di slide ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan variabel. Bahwa variabel itu merupakan segala sesuatu atau objek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan diambil informasinya, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Itu menurut Sugiono pada tahun 2016. Nah, kemudian variabel sendiri juga merupakan sifat yang memiliki variasi. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan memiliki variasi? Misalnya, kata badan. Kata badan itu bukan merupakan variabel atau variabel. Namun, tinggi badan atau berat badan itu dapat dijadikan variabel karena memiliki variasi. Karena setiap orang tidak memiliki tinggi badan dan berat badan yang tidak sama. Kemudian contohnya lagi kecerdasan. Kecerdasan juga bukan merupakan variabel, namun tingkat kecerdasan merupakan variabel karena setiap orang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Nah, kemudian variabel sendiri ada yang namanya variabel independen, dependen, dan variabel moderator. Namun, variabel moderator biasanya dipakai pada penelitian korelasi. Nah, tapi di sini kita yang dibahas adalah penelitian tindakan kelas. Jadi, yang pertama ada variabel independen. Variabel independen ini biasa disebut dengan variabel bebas, di mana variabel independen ini merupakan sebab atau timbulnya variabel dependen. Nah, biasanya variabel independen ini disimbolkan dengan X. Kemudian yang kedua ada variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat. Nah, variabel terikat ini merupakan akibat yang terjadi karena adanya variabel bebas atau independen dan biasanya dilambangkan dengan Y. Untuk variabel moderator merupakan variabel yang dapat mempengaruhi entah itu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau variabel bebas dan terikat. Kemudian, untuk variabel independen dan dependen dalam PTK ada dua di sini. Yang pertama yaitu variabel tindakan. Nah, variabel tindakan ini merupakan variabel independen atau bebas ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu disimbolkan dengan X. Nah, variabel tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru baik dalam proses maupun hasil belajar untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, contoh variabel tindakan atau variabel independen dalam PTK yang pertama yaitu tindakan. Biasanya kata-katanya seperti penerapan tindakan apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada strategi, yaitu penerapan berbagai strategi yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada metode. Metode yang digunakan oleh guru, yaitu biasanya penerapan metode apa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penerapan berbagai teknik pembelajaran
kemudian pemanfaatan media, dan juga pemanfaatan alat peraga. Nah, kemudian ada variabel masalah atau di sini sebagai variabel dependen dalam PTK, yaitu variabel masalah dan disimbolkan dengan Y. Nah, masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah yang real terjadi pada siswa di dalam kelas, baik dalam proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Nah, biasanya sebagai contoh yang sudah tertulis di sini, yang pertama biasanya rendahnya minat belajar mungkin, kemudian yang kedua ada rendahnya keaktifan siswa, kemudian kurangnya hasil belajar atau rendahnya hasil belajar siswa, dan yang terakhir yaitu rendahnya keterampilan siswa, dan lain sebagainya. Sudah, mungkin itu dari variabel judul PTK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tanaya sudah menyajikan presentasi mengenai variabel judul PTK. Selanjutnya, submateri terakhir adalah contoh-contoh judul PTK yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan di sini yang pertama, contoh judulnya adalah upaya meningkatkan prestasi belajar matematika, pokok bahasan segi 3 dan segi 4 dengan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw pada siswa kelas 7A semester genap SMP Negeri 1 Jetis, Kabupaten Bantul, tahun pelajaran 2007-2008. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa dalam judul ada masalah, ada variabel masalah dan juga variabel tindakan. Nah, di sini untuk variabel masalahnya adalah mengenai prestasi belajar matematika, pokok bahasan segi 3 dan segi 4. Kemudian untuk variabel tindakan, yaitu metode pembelajaran kooperatif Jigsaw. Kemudian untuk subjeknya adalah siswa kelas 7A. Kemudian untuk waktunya itu semester genap tahun ajaran 2007-2008, dan untuk tempat penelitiannya di SMP Negeri 1 Jetis, Kabupaten Bantul. Untuk contoh judul PTK yang kedua, penggunaan alat peraga generator mini pada model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan pemahaman konsep induksi elektromagnetik pada siswa kelas 9 ditinjau dari kemampuan awal di SMP Muhammadiyah Lepasiu, Kabupaten Tegal, tahun pelajaran 2015-2016. Nah, di sini untuk tindakannya, penggunaan alat peraga generator mini pada model pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian untuk variabel masalahnya, yaitu pemahaman konsep induksi elektromagnetik. Untuk subjeknya, yaitu siswa kelas 9 dengan tempat penelitiannya SMP Muhammadiyah Lepasiu, waktu penelitian tahun pelajaran 2015-2016. Kemudian contoh judul PTK yang ketiga, Using Angry Birds Game to Improve Student Speaking at SMPN 2 Sidoarjo Cilacap in the academic year of 2012 and 2013. Nah, di sini untuk variabel tindakannya yaitu using Angry Bird Game, kemudian untuk masalahnya improve student speaking skill, yaitu speaking skill-nya yang menjadi variabel masalahnya, kemudian tempat penelitiannya di SMPN 2 Sidoarjo Cilacap, kemudian untuk waktu penelitiannya pada tahun 2012-2013. Kemudian contoh judul PTK yang keempat, using role play method to improve the speaking ability of the fifth grade students of SDN Kerapiak Wetan in 2013-2014 academic year. Di sini untuk tindakannya adalah using role play method. Kemudian untuk variabel masalahnya speaking ability, kemudian untuk subjek penelitiannya adalah kelas 5 SD, kemudian untuk waktunya 2013-2014, dan untuk tempat penelitiannya adalah SDN Kerapiak Wetan. Kemudian contoh judul PTK yang kelima, upaya peningkatan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran tim game turnamen atau TGT pada pembelajaran biologi materi sistem kekebalan tubuh kelas 9 IPA SMP Muhammadiyah Imogiri tahun ajaran 2011-2012. Di sini untuk variabel masalahnya adalah motivasi belajar siswa. Kemudian untuk tindakannya yaitu model pembelajaran tim game turnamen pada pembelajaran biologi.
Kemudian untuk subjek penelitiannya adalah kelas 9 IPA SMA Muhammadiyah Negeri, itu adalah tempat penelitiannya dan waktu penelitiannya adalah di tahun ajaran 2011-2012. Nah, di sini contoh-contoh judul PTK menurut kami sudah memenuhi kriteria dari judul-judul PTK. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, mungkin ada tanya jawab. Kami persilahkan 3 penanya terlebih dahulu. Safira, Iya. sebelum kalian ke sesi tanya jawab, kita lihat dulu apa yang sudah kalian jelaskan ya. Silahkan ke slide pertama. Oke. Ke slide pertama silakan. Sudah, Sir? Oke, sudah ya. Jadi ini, yang pertama, saya akan tanyakan dulu topik kalian pada hari ini apa sebenarnya. Silakan, siapa yang akan menjawab? Cara menentukan dan membuat judul PTK. Oke, menentukan dan membuat judul penelitian tindakan kelas ya. Kemudian slide pertama tadi ini yang menjelaskan siapa? Pak Asih? Oke. Asih tadi sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul dalam penelitian tindakan kelas. Asih tadi sudah mengutip dari Sugiono, kemudian juga ada dari Sevilla. Dari 2 pendapat ini, ya, benang merahnya yang dimaksudkan dengan judul dalam penelitian tindakan kelas pada intinya sebenarnya apa, Asih? Silakan coba dijawab. Dari keduanya, Sir. Ya. Silakan. Kalau menurut Sevilla kan dia mengatakannya sebagai format kesimpulan. Dalam artian benang merahnya di sini untuk dengan Sugiono dia mengatakan tentang dia memilah-milah dari isi penelitian itu. Dia memilah-milah penelitian kan isinya, maksudnya ada yang dia mengatakan bahwa judul itu pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Nah, pada dasarnya dalam penelitian itu sendiri kan berisi tentang penjelasan dari judul ini, maksudnya berisi tentang isinya, isi dari penelitian ini menggambarkan dari judul ini. Nah, benang merahnya di sini untuk format kesimpulan di sini kan yang Sevilla ini mengatakan dia itu yang berisi, yang judul itu membungkus isi penelitian itu sendiri dalam judul tersebut. Nah, secara tidak langsung di sini walaupun Sugiono mengatakan bahwa dia yang menetapkan variabel dan bla bla bla, bisa dikatakan dia ini sudah menggambarkan, mengatakan bahwa judul penelitian itu yang membungkus isi penelitian itu sendiri. Nah, sedangkan di Sevilla dia mengatakan bahwa format kesimpulan itu juga memang judul itu yang membungkus, yang menggambarkan isi dari penelitian sendiri. Terus di sini juga dia Sevilla juga mengatakan bahwa yang menetapkan variabel. Nah, Asih yang saya minta langsung saja to the point ya. Sugiono menyatakan A, Sevilla menyatakan B. Ya, benang merah keduanya itu apa? Coba. Jadi jangan diterangkan kembali ya. Coba silakan. Apa kira-kira? Itu maksud saya. Langsung saja jawab. Silakan. Asih. Maksudnya hubungan dari keduanya kan, Sir?
Ya, benang merahnya antara pendapat Sugiono dan Sevilla dalam mendefinisikan judul penelitian. Silakan. Gambaran dari isi, Sir. Isi Kenapa? penelitian. Dari isi penelitian. Gambaran dari penelitian. Judul itu gambaran dari penelitian. Dan itu, Sir. Oke. Gitu ya. Itu saja berarti ya. Oke, terima kasih banyak, Asih. Jadi, pendapat Sugiono maupun Sevilla di sini, ya, Asih sebenarnya sudah meletakkan benang merahnya pada kata terakhir pendapat Sugiono dan pada poin pertama ini sih yang dijelaskan oleh Sevilla. Jadi ada format kesimpulan di sana. Ya, begitu juga untuk yang Sugiono. Di sana ada kesimpulan. Sederhananya seperti itu. Kalau mau diambil dari apa yang ditulis oleh Asih. Ya, jadi judul penelitian, ya, sekali lagi judul penelitian itu merupakan rangkuman tentang apa yang akan peneliti kaji. Ya, rangkuman tentang apa yang peneliti kaji di sini, maksudnya di dalamnya itu sudah ada referensi, kemudian ada survei teori, ya, kemudian nanti bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Begitu ya, Asih ya? Asih? Iya, Sir. Oke, tadi sudah ada 2, kemudian sudah saya jelaskan kembali. Ya, kemudian yang diterangkan di sini secara umum masih pada judul penelitian. Oke, fokus kita pembahasannya pada judul penelitian tindakan kelas. Dan sekarang Asih coba dijelaskan ya definisi atau pemahaman Asih tentang judul penelitian tindakan kelas itu seperti apa? Silakan. Sebenarnya, Sir, di sini mungkin ada kesalahan. Sebenarnya di sini saya melampirkan juga judul penelitian tindakan kelas. Pengertian dari judul penelitian tindakan kelas itu berdasarkan, maksudnya kesimpulan yang kami ambil berdasarkan pendapat para ahli. Cuman tidak ditulis di PPT-nya. Oh, yang salah PPT-nya berarti ya. Makanya sekarang yang tidak ditulis. Yang tidak ditulis itu yang dipahami Asih, saja. Silakan. Oke. Judul penelitian tindakan kelas adalah tindakan kelas itu serangkaian kata yang mencerminkan upaya atau tindakan peningkatan atau perbaikan mutu pembelajaran yang menggambarkan keseluruhan isi penelitian tindakan kelas yang dirumuskan dengan jelas, singkat, spesifik, dan komunikatif. Cukup saya kira ya, Asih, cukup jelas definisinya terkait dengan judul dalam penelitian tindakan kelas. Judul dalam penelitian tindakan kelas itu teman-teman tidak ada definisi yang absolut. Jadi masing-masing dari kalian bisa memberikan definisi sesuai dengan konsep yang kalian pahami. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan di sini ke fungsi judul sebagai iklan, sebagai pegangan, identitas peneliti dan penelitiannya, kemudian sebagai sumber referensi. Yang menarik ini sebagai iklan dan sebagai pegangan. Pegangan apa saja? Coba dijelaskan kembali, silakan. Silakan. Yang sebagai iklan ini, Sir, pada dasarnya kan yang namanya hasil penelitian itu kita berharap ada yang membaca. Karena dari itu, kenapa saya memasukkan sebagai iklan ini? Maksudnya dengan judul ini, pada saat membaca orang akan tertarik untuk membaca isi keseluruhan dari berdasarkan judul yang ditemui. Nah, lalu kenapa sebagai pegangan?
sebagai pegangan di sini sebenarnya saya mengembalikan kembali ke pengertian Sugiono yang telah kemukakan. Sebagai pegangan di sini, sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabelnya, teori yang digunakan, instrumen yang dikembangkan, teknik analisis datanya. Di sini kan biasa, karena dari itu kan biasa kan kalau kita ingin melakukan penelitian itu biasanya yang ditanya duluan judulnya, mau ambil judul apa. Nah, disinilah kenapa judul itu dikatakan sebagai pegangan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kasih. Selanjutnya di sini ada identitas peneliti dan sumber referensi. Bagaimana bisa judul PTK itu sebagai identitas peneliti dan juga sebagai sumber referensi? Coba dikemukakan. Jelaskan yang berbeda dengan yang kamu jelaskan tadi. Soalnya belum mantap. Silakan. Kenapa dikatakan sebagai identitas peneliti dan penelitiannya? Karena pada saat nanti kita sebenarnya ini berkaitan sama sebagai sumber referensi. Pada saat kita nanti kan menyusun, umpamanya kita mengambil upaya peningkatan minat belajar menggunakan ini dan ini. Nah, jika ada penelitian yang sejenis, tentu kita akan mencari referensi-referensi yang mungkin berkaitan dengan penelitian yang kita angkat. Kenapa? Maka dari itu, judul itu tentu kan kita tidak mungkin, namanya judul kan menggambarkan isi dari penelitian itu. Nah, pasti pada saat kita mencari referensi itu kita memasukkan kata kunci. Nah, dari kata kunci ini pasti akan berkaitan dengan judul yang menggambarkan isi dari penelitian. Nah, sebagai sumber referensi di sini kan kalau sudah ada yang namanya penelitian tindakan kelas itu kan bisa dikatakan sebagai penelitian yang benar-benar dilakukan real. Nah, ini kan bisa diambil sebagai teorinya itu atau hasil penelitian itu bisa diambil untuk menjadi patokan. Nah, maka dari itu dia dikatakan sebagai sumber referensi. Nah, pada saat kita mengambil patokan tersebut, tentu kita harus mengatakan dari mana asal referensi yang kita dapat ini. Nah, tentulah dari identitas peneliti dan hasil penelitiannya. Terima kasih, Sir. Asih, yang saya maksudkan sebagai identitas peneliti, fungsi judul itu bagaimana kita mengetahui identitas seseorang, ya. Identitas peneliti itu berarti seseorang. Di sini kaitannya dengan PTK berarti sosoknya guru. Mengetahuinya itu seperti apa? Kok di sini sebagai identitas peneliti? Itu pertanyaannya. Silakan, Asih, jawab. Sebagai identitas peneliti. Jalan judul. Misalnya kita baca judul terus. Halo, Sir. Kenapa dikatakan sebagai fungsinya sebagai identitas peneliti kan, Sir? Iya, silakan dijawab. Saya kaitkan dengan referensi, Sir. Kalau diambil sebagai referensi kan pasti dilampirkan. Kemudian apa lagi? Kan sebagai apa lagi maksudnya? Enggak, Asih izin masuk, Sir. Izin masuk kan kamu tadi kan mengatakan bahwasannya fungsi judul itu sebagai identitas peneliti. Nah, menurut Sir itu mengapa dikatakan sebagai identitas peneliti kayak gitu? Apakah kita misalnya melihat judul itu, oh ini tahu nih punya Asih, oh ini tahu punya Aza misalnya. Apakah dari judul itu udah ketahuan kalau misalnya identitas si judul itu punya si peneliti? Mungkin itu. Begitu ya, Sir? Aku kalau ngambil kesimpulannya gitu sih nariknya. Benar, itu pertanyaannya sih. Silakan dijawab.
Maka dari itu, Sir, saya menghubungkannya dengan sumber referensi. Sumber referensi kan pada saat kita mengambil sebuah penelitian, judul penelitian itu kan ketika kita menjadikannya sebagai sumber referensi kan mau tidak mau kita harus melampirkan identitas dari peneliti tersebut, juga penelitiannya dilampirkan. Jelaskan kembali, masih belum mantap. Silakan. Sir, kalau ilustrasinya kan begini. Fungsi judul, di sini kan saya mengatakan bahwa fungsi judul itu sebagai identitas peneliti dan penelitiannya. Kenapa? Karena pada saat kita nanti mengambilnya sebagai referensi pada untuk menyusun teori yang akan kita lampirkan pada penelitian yang mungkin kita ambil pada penelitian yang sejenis, pasti kita akan melampirkan identitas dari peneliti dari yang kita kutip itu teorinya. Oke, dari hasil penelitian yang dia ambil. Asih, jangan dipaksakan ya. Jadi yang agak random di sini pendapat Asih itu, ingat ini masih dalam tahapan pembuatan judul dalam penelitian tindakan kelas ya. Betul. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa mengetahui identitas sang peneliti. Penelitiannya juga masih belum dilakukan ya. Kalau yang dimaksudkan oleh Asih tadi itu sebenarnya ya itu masuk pada ranah kajian teori. Silakan Asih. Oke. Kenapa sebagai identitas peneliti, Sir? Karena pada saat kita mengajukan judul itu kepada pembimbing sendiri pun itu dia tidak boleh sama. Oke, yang saya maksudkan sebentar. Sekali lagi, tahapan pertama dalam melakukan penelitian tindakan kelas itu adalah membuat judul. Ya, kita sepakati bersama ya. Pembuatan judul. Dan dari judul yang kita buat itu tidak ada yang akan langsung mengetahui ya. Oke, ini judul punya Aza, ini judul punya Putri, ini judul punya Safira. Tidak ya. Jadi Asih di sini maksudnya sebagai identitas peneliti dan penelitiannya, sebenarnya kamu mengaitkannya pada kajian teori atau penelitian relevan yang sesuai dengan apa yang akan kamu kaji. Begitu ya, Asih ya? Oke? Iya, Sir. Fungsi judul begitu memang. Karena kan judul itu, kalau ada penelitian, penelitian sebagai iklan kan berarti kalau sebagai iklan kan berarti kita mau membaca supaya bisa baca isinya, begitu juga identitas penelitinya, Sir. Itu yang saya maksud. Oke, kita cukupkan saja ya. Jadi sekali lagi tahapan pertama tadi adalah apa? Menentukan judul penelitian. Judul penelitian yang kita buat itu ya tidak mungkin langsung kita akan mengetahui siapa yang melakukan penelitian tersebut. Nah, itu maksud dari poin ketiga yang kamu kemukakan. Gitu ya, Asih. Kalau misalnya ingin kamu perbaiki, ya, di fungsi judul itu adalah untuk menggambarkan referensi teori dari peneliti dan penelitian sebelumnya. Itu baru dia masuk di sana. Oke, Asih? Siap, Sir. Mengaku salah, Sir. Tidak ada yang salah. Ini diskusi kok salah gimana ya. Oke, terima kasih banyak. Asih, sudah cukup untuk slide pertama. Kita ke slide yang kedua. Ya. Kita ke slide yang kedua, silakan. Siapa ininya? Oke. Selanjutnya ada kriteria atau indikator judul penelitian tindakan kelas. Ini yang menjelaskan tadi siapa? Saya, Sir, Siska Pratiwi.
Oke, di sini ada singkat jelas. Masalah, tindakan, subjek yang diteliti, dan waktu penelitian. Yang menarik di sini, di dalam judul penelitian tindakan kelas, kenapa di sini kok ada waktu penelitian? Bisa dijawab, silakan. Silakan. Baik, Sir. Di sini maksud dari waktu penelitiannya itu sekolahnya, Sir. Kayak tempatnya itu, tahunnya, Sir. Tahun ajarannya itu. Tempat dan tahun ajarannya, begitu ya? Waktunya tahun ajarannya, Sir. Waktunya tahun ajaran. Oke, jadi di kriteria atau indikator judul penelitian tindakan kelas, kita tidak perlu untuk memberikan waktu penelitian di dalamnya. Karena konsep logis kita yang singkat dan jelas itu tidak akan masuk kalau semuanya ada di dalam judul. Waktu penelitian segala macam kamu masukkan di dalam judul. Ya. Dan ingat, harus diingat betul slide yang kedua ini singkat dan jelas, nanti akan kita lihat pada contoh-contoh PTK. Tadi agak random sekali judulnya ya, singkat dan jelas ya. Oke, untuk yang ini cukup, saya kira itu saja untuk waktu penelitian. Selanjutnya silakan slide yang ketiga. Oke. Ini dijelaskan oleh siapa tadi? Saya, Tanaya ya. Oke, Yes. Tanaya tadi sempat menyinggung tentang beberapa variabel, kemudian juga menyebutkan pada penelitian kuantitatif ya. Tapi fokus kita, Tanaya dan teman-teman di sini, variabel-variabel yang ada khusus pada penelitian tindakan kelas ya. Di sini variabel tindakan atau X itu tindakan. Tindakan itu pada poin pertama. Bisa dijelaskan maksudnya? Variabel tindakan X itu yang pertama tindakan. Maksudnya apa, Tanaya? Maksudnya yang itu bukan, Sir. Bukan. Yang itu bukan. Gimana? Maksudnya gimana? Harusnya itu tidak dimasukkan ke sini. Oh, harusnya tidak ada yang nomor satu, begitu berarti ya? Iya. Oke. Biasanya kan tindakan untuk menggabungkan ke variabel yang selanjutnya. Oke, jadi untuk yang variabel tindakan itu berarti maksudnya variabel solusi. Poin nomor satu, yang nomor satu itu sudah cukup ya untuk menjelaskan poin nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya. Begitu ya? Ya. Jadi kalau di atas, misalnya kamu buat variabel solusi, ya, karena harus matching sekali lagi. Kalau kita mengatakan ada variabel masalah, berarti ada variabel apa? Tindakan. Solusi yang akan ditawarkan. Kemudian poinnya di sini untuk variabel solusi cukup satu tindakan itu sudah mencukupi ke strategi, metode, teknik, media maupun alat peraga. Cukup jelas ya Tanaya ya? Ya, Sir. Oke, thank you. Selanjutnya silakan ke slide berikutnya. Oke. Saya berharap kalian masih ingat tadi konsep kedua yang sudah dijelaskan ya pada slide PowerPoint oleh kelompok ini. Slide kedua pada PowerPoint tadi mengusung dua jargon. Apa? Singkat dan jelas. Oke, singkat dan jelas. Terima kasih banyak. Selanjutnya, dari judul-judul ini coba. Ini judul pertama ya. Judul pertama saya sudah pertama kali lihat ini bukan judul yang menarik. Ini judul yang membosankan. Di judul yang tidak enak untuk dibaca.
Ya, sudah melebihi dari jumlah kosakata yang harusnya ada dalam judul. Ya, kalau melihat ini semuanya dimasukkan pada judul pertama. Ya. Oke, jadi yang pertama ini sekali lagi bukan keliru judulnya karena sudah lengkap semuanya, akan tetapi tidak menarik, membosankan untuk dibaca. Sudah menyalahi norma-norma atau kaidah dalam penulisan judul. Salah satunya jumlah maksimal kosakata yang bisa dimasukkan ke dalam judul itu berapa idealnya? 20. Kosakata. Berapa? 20, Sar. 20. 20. Oke, ini ada berapa kosakata ini? Ada banyak sekali ya. Banyak. Jadi dari sini saja itu sudah tidak efektif. Kemudian kalau kalian mempelajari bahasa Indonesia, upaya meningkatkan itu sebenarnya bisa dipersingkat lagi dengan apa sebenarnya? Meningkatkan saja, Sir. Oke. Cukup dengan peningkatan saja ya. Karena dalam kosakata peningkatan di sana ada proses, ada upaya ya. Jadi ini banyak, kemudian di sini dijelaskan matematika pokok bahasan segitiga nih. Jadi sudah tidak ini gitu judulnya. Sekali lagi, judul ini bukan keliru tapi tidak atraktif. Ngerti maksudnya? Ya, tidak membuat orang ketika membacanya ada hal-hal yang ingin mereka ketahui. Ya, judul ini kalau misalnya ingin dipersingkat dan jelas, itu cukup hanya peningkatan prestasi belajar matematika dengan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw. Sudah cukup itu saja ya. Karena pada siswa kelas, kemudian semester ini, sekolahnya, kabupaten, tahun ajaran, itu nanti ada detailnya pada bab 3 ya. Tempat dan waktu penelitian nanti kalian bisa menjelaskan secara rinci di sana. Ya, sekali lagi ya, efektivitas pembuatan judulnya. Oke, itu komentar saya untuk yang nomor 1 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, saya akan meminta Hutri. Hutri, coba sederhanakan menjadi konsep slide kedua PPT mereka pada hari ini ya, sehingga tidak panjang kali lebar ke sana kemari judulnya. Silakan, coba yang poin nomor 2, Putri. Contoh kedua, silakan. Penggunaan alat pelajaran atau ini pada model pembelajaran keliru terbimbing. Mungkin gini aja, Sir. Berarti penggunaan, aduh sebentar. Silakan. Penggunaan alat penggunaan metode, lebih kepada metode kayaknya nih, penggunaan metode inquiry dalam meningkatkan pemahaman konsep induksi elektromagnetik. Itu aja mungkin, Sir. Oke, thank you. Jadi sudah mencakup semuanya ya. Jadi ketika orang membaca judul tersebut singkat, jelas, kemudian mereka punya rasa ingin tahu ya. Oke, penelitian ini dilakukannya di mana? Ya, pada materi tentang apa? Kalau sudah semuanya ini berarti tidak ada hal yang ini, tidak ada hal yang akan menarik mereka untuk membaca lebih tentang penelitian yang kalian lakukan. Begitu ya. Dan yang cocok menurut saya ya, ini contoh nomor 3 dan 4. Ya, jadi singkat, padat, dan jelas. Ya, tidak terlalu banyak. Ini juga sebenarnya masih bisa dipersingkat lagi. Kemudian saya minta tolong Ica Biasari untuk silakan coba sederhanakan contoh kelima ya untuk kelompok ini. Silakan Ica. Iya, Sir. Oke. Menurut saya itu peningkatan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran tim, game, turnamen atau TGT. Sudah begitu saja. Oke. Tim, oke. Terima kasih banyak, Ica. Jadi sekali lagi,
yang belum ada teman-teman pada pembahasan kalian kali ini adalah tips ya atau cara-cara membuat atau memilih judul penelitian tindakan kelas yang menarik. Ya, maksudnya yang nantinya akan membuat para pembaca menjadi penasaran untuk membaca lebih jauh atau menelaah lebih jauh penelitian yang kalian lakukan. Oke, sudah semua ya, Safira, ininya slide-nya? Sudah, Sir. Oke, sekarang kita lanjutkan pada yang terakhir. Masing-masing kalian di sini akan menjelaskan, akan berusaha untuk bukan menjelaskan, memberikan simpulan dari semua slide yang kalian paparkan. Kita mulai dari Asi, silakan simpulkan. Singkat, padat, jangan menjelaskan kembali. Saya tidak suka kalau kamu menjelaskan kembali. Simpulkan saja, silakan. Dari semua yang dipaparkan tadi. Silakan, Asi. Judulnya saja, Sir. Judulnya saja. Topik yang kalian bahas hari ini disimpulkan. Silakan, Asi. Jadi kesimpulannya, judul penelitian tindakan kelas itu merupakan gambaran dari isi penelitian yang dibuat secara jelas dan singkat. Itu saja? Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan siapa setelah Asi? Saya, Sir. Oke, silakan. Siapa selanjutnya silakan? Musafira, Sir. Oh ya, boleh. Silakan. Jadi untuk kesimpulan materi ini, judul merupakan gambaran dari isi penelitian yang mana judul tersebut singkat dan jelas dan memuat variabel masalah dan variabel tindakan. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya silakan Tanaya atau Siska. Siapa? Tanaya? Saya, Sir. Ya, silakan. Jadi judul PTK merupakan gambaran dari isi penelitian yang dilakukan sebagai yang mengandung variabel masalah dan menawarkan solusi bagi masalah yang ada. Oke. Itu Di saja. dalam Selanjutnya, silakan siapa yang terakhir? Saya penelitian tindakan kelas, yaitu sebuah judul yang menggambarkan isi dari materi yang akan dibahas dengan memperhatikan beberapa hal dan juga di dalam. Kok hilang? Ceket-ceket tuh. Jaringan. Jaringan, Sir. Oke, jaringan. Saya kira cukup itu penguatan tadi istilahnya dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama ini. Terima kasih banyak teman-teman, kalian sudah mengikuti pemaparan kelompok pertama, kemudian juga tadi sudah ada penguatan, ada pengayaan materi setelah dijelaskan oleh kelompok pertama ini. Ya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.